Salam para kesatria. Tahukah kalian, di Asia hanya ada 3 negara yang memiliki keuskupan militer, termasuk salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Dan mungkin sebagian besar dari kita asing dengan keberadaan keuskupan militer. Kali ini kita akan membahas tentang keuskupan militer dan daftar negara yang memilikinya. Yuk kita bahas bersama. Sebenarnya saya pernah menyinggung keberadaan keuskupan militer di video saya tentang pastor tapi kok tentara. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulang pembahasan sejarah berdirinya keuskupan militer di dunia dan di Indonesia. Keterlibatan uskup dalam militer sudah ada sejak dulu, terutama pada peristiwa Perang Salib. Dalam Perang Salib terdapat 2 golongan kesatria, yaitu dari kelompok klerus dan dari awam. Bahkan jika berstatus ordo, mereka itu seperti para biarawan lainnya, yang berarti kalau tidak sedang berperang, mereka itu akan hidup berselibat dan hidupnya dipenuhi oleh doa di gereja dan di biara. Jadi jangan heran jika ada kesatria yang berstatus uskup. Oh iya, saya pernah membahas nasib para kesatria Perang Salib di zaman modern ini di video yang ini. Setelah era Perang Salib selesai, keterlibatan gereja dalam militer sudah tidak begitu aktif. Tapi pelayanan pastoral militer tetap berjalan meski tanpa pengaturan yang jelas dari tahta suci. Sampai kemudian pecah Perang Dunia Pertama, di mana terjadi peningkatan jumlah pastor Katolik yang terlibat dalam perang sebagai pastor kapelan militer. Karena itu, agar para pastor militer mendapatkan kepastian status, khususnya di Amerika Serikat, Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 24 November 1917 mengangkat Monsinyur Patrick C. Hayes D.D. yang saat itu merupakan uskup pembantu New York menjadi vikaris militer bagi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Karena itu, 24 November 1917 ditetapkan sebagai tanggal lahir keuskupan militer dunia. Keberadaan vikariat militer ini bertugas mendampingi tentara yang terjun di medan perang, memberikan pelayanan rohani dan spiritual, juga menguatkan keluarga mereka agar tetap teguh dalam iman Katolik. Dalam perkembangannya, Kongregasi Konsistoria mengeluarkan instruksi Solemne Semper pada 23 April 1951. Instruksi ini menegaskan bahwa Gereja Katolik menjamin pelayanan pastoral bagi para tentara sesuai dengan keberagaman keadaan masing-masing negara. Pada 21 April 1986, Bapa Suci Yohanes Paulus II mengeluarkan Konstitusi Apostolik Spirituali Militum Curae tentang ordinariat militer dan memiliki kekuatan hukum sejak 21 Juli 1986. Sejak dokumen ini dikeluarkan, maka vikariat militer secara resmi menjadi keuskupan militer atau Ordinariatus Castrensis. Dalam dokumen ini diatur bagaimana para pastor dapat melayani anggota militer sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara, namun tetap sesuai dengan prinsip hukum kanonik Gereja Katolik. Keuskupan Militer Indonesia atau Ordinariatus Castrensis Indonesia memiliki nama resmi Keuskupan di lingkungan TNI dan Polri. Pembentukan Keuskupan Militer di Indonesia dimulai saat agresi militer Belanda kedua, tepatnya pada tanggal 3 November 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan membentuk unit pelayanan rohani dan mental di Angkatan Bersenjata. 1 bulan kemudian, pada 25 Desember 1949, Tahta Suci mendirikan keuskupan militer di Indonesia dengan dekret nomor 102/50 yang dikeluarkan oleh Kongregasi Pengembangan Iman yang sekarang bernama Dikasteri untuk Evangelisasi. Nah, Vicarius Castrensis atau vikaris militer pertama di Indonesia adalah Monsinyur Albertus Sugiopranoto SY,
uskup pribumi pertama Indonesia yang saat itu bertugas sebagai Vikaris Apostolik Semarang. Kemudian berbarengan dengan terbitnya Konstitusi Apostolik Spirituali Militum Curae, status vikariat militer ditingkatkan menjadi Keuskupan Militer Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1964, Monsinyur Sugio Pranoto digantikan oleh Monsinyur Justinus Kardinal Darmo Yuwono sebagai uskup militer. Kardinal Darmo Yuwono lalu digantikan oleh Monsinyur Julius Kardinal Darmo Atmojo pada tahun 1984. Dan sejak 2 Januari 2006, Uskup Militer Indonesia dipercayakan kepada Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo sampai saat ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan negara mana saja yang memiliki keuskupan militer, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Tadi kita sudah membahas sejarah berdirinya keuskupan militer. Nah, sekarang kita akan lihat negara mana saja yang memiliki keuskupan kategorial ini, karena tidak semua negara punya loh. Bahkan Timur Leste yang mayoritas Katolik juga tidak punya. Yuk kita mulai. Daftar ini saya ambil dari gkatolik.org. Di benua Asia hanya ada 3 negara yang memiliki keuskupan militer, yaitu yang pertama Indonesia. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1949 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang digembalakan oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Sayang, kita tidak memiliki katedral militer. Semoga segera dibangun ya. Per 2013, kita memiliki 5 pastor militer. Yang kedua, Filipina. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1950 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang digembalakan oleh Monsinyur Oscar Jaime L. Laurencio dan berpusat di Katedral Militer Santo Ignatius Loyola. Per 2013 memiliki 126 pastor militer. Yang ketiga, Korea Selatan. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1983 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang digembalakan oleh Monsinyur Titus Seo Sangbum dan berpusat di Katedral Pusat Angkatan Bersenjata di Seoul. Per 2013 memiliki 93 pastor militer. Berikutnya di Afrika juga hanya terdapat 3 negara dengan keuskupan militer, yaitu yang pertama Kenya. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1964 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang digembalakan oleh Monsinyur Welles Eng A. Gacihi dan belum memiliki katedral militer. Per 2020 memiliki 27 pastor militer. Yang kedua, Afrika Selatan. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1951 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Uskup militer selalu dijabat oleh Uskup Agung Pretoria dan sekarang digembalakan oleh Monsinyur Dabula Antoni Mpako dan belum memiliki katedral militer. Per 2013 memiliki 8 pastor militer. Dan yang terakhir, Uganda. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1964 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang dalam keadaan CD setelah meninggalnya Uskup James Odongo pada tahun 2020. Dan mereka itu juga belum memiliki katedral militer. Tidak diketahui jumlah pastor militer saat ini. Di Oseania terdapat 2 negara yang memiliki keuskupan militer, yaitu yang pertama Australia. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1969 dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Sekarang digembalakan oleh seorang apostolik administrator, yaitu Monsinyur Christopher Charles Prowse, dan berpusat di Kapel Peringatan Anzac Santo Paulus. Per 2013 memiliki 11 pastor militer. Yang kedua, Selandia Baru. Dibentuk vikariat militer pada tahun 1976
dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1986. Uskup militer selalu dijabat oleh Uskup Agung Wellington dan sekarang dikembalakan oleh Monsinyur Paul Gerard Martin. Saat ini mereka belum memiliki katedral militer. Per 2013 memiliki 11 pastor militer. Benua Eropa memiliki jumlah negara dengan keuskupan militer terbanyak. Ada 16 negara, yaitu Austria, Bosnia dan Herzegovina, Belgia, Kroasia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Lituania, Belanda, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Inggris. Tentu tidak akan saya bahas semua, tapi ada beberapa hal yang menarik. Yaitu, yang pertama, keuskupan militer Bosnia dan Herzegovina merupakan keuskupan militer termuda yang dibentuk pada tahun 2011 dan sekarang dikembalakan oleh Monsinyur Tomo Vukšić. Yang kedua, negara Spanyol menjadi salah satu dari 2 negara yang memiliki keuskupan agung militer. Kok yang lainnya tuh keuskupan biasa. Keuskupan agung ini sangat istimewa karena didirikan sejak tahun 1600-an dan menjadikannya yang tertua. Meskipun sempat dibubarkan pada tahun 1933. Gereja pusatnya adalah Katedral Sakramen Maha Kudus Angkatan Bersenjata. Terakhir, di benua Amerika, terdapat 13 negara yang memiliki keuskupan militer, yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Dominika, Ekuador, El Salvador, Paraguay, Peru, Amerika Serikat, dan Venezuela. Sama seperti keuskupan militer Eropa ya, saya tidak akan membahas semuanya, pasti akan jadi sangat panjang. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Kutub Selatan atau benua Antartika ternyata berada dalam naungan 3 keuskupan militer benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Chili, dan Argentina. Ya, karena memang terdapat beberapa gereja Katolik yang berdiri di pos-pos penelitian dan militer Kutub Selatan. Kalian bisa menyaksikan pembahasan lengkapnya di video ini. Yang kedua, kalau tadi disebutkan jika di Eropa ada negara Spanyol yang memiliki keuskupan agung militer. Nah, di benua Amerika, keuskupan agung militer dimiliki oleh Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan sejarah awal berdirinya ordinariat militer secara global. Nah, bedanya apa sih? Saya kurang begitu paham, tapi dari apa yang saya baca, salah satunya adalah kalau biasanya uskup militer itu merupakan uskup diosesan yang mendapatkan penugasan tambahan khusus. Nah, kalau uskup agung militer tidak membawai suatu wilayah keuskupan diosesan. Jadi tugasnya uskup ini hanya memang ada di militer. Semoga tidak salah ya. Ternyata tidak semua negara memiliki keuskupan militer ya. Bahkan negara mayoritas Katolik pun belum tentu punya. Bagaimana menurut kalian keberadaan keuskupan militer ini? Apakah penting? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.